Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah amma ba'du. Pemirsa Rusefah dimanapun Anda berada, dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 Allah mengajarkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 'ashara shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Bertepatan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menentukan ada 4 bulan yang dimuliakan. Quran surat At-Taubah ayat 36 ini, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ayat ini kembali kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 194. Dan dalam tafsir itu, Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita bahwa bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah itu, yang pertama adalah bulan Muharram, yang kedua adalah bulan Rajab, yang ketiga adalah bulan Dzulqa'dah, dan yang keempat adalah bulan Dzulhijjah. Setiap bulan yang dimuliakan oleh Allah pasti ada peristiwa besar, pasti ada hikmah yang dapat kita jadikan ibrah, yang dapat kita jadikan suatu pelajaran untuk kita ambil hikmahnya, untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dimuliakannya bulan Rajab. Ada satu peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi sesudahnya, yakni peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana intisari daripada peristiwa Isra Mi'raj adalah adanya kewajiban baik kita sekalian sholat 5 waktu sehari dan semalam. Begitu mulia dan begitu pentingnya kedudukan sholat dalam kehidupan kita, sampai Rasulullah menggambarkan kepada kita, sesungguhnya kedudukan sholat dalam agama seperti kedudukan kepala pada jasad manusia. Jasad manusia dari sekian banyaknya, yang paling dihormati, yang paling dimuliakan, yang paling dilihat sebagai suatu penilaian pertama kali adalah kepala atau wajah kita. Maka sholat digambarkan kedudukannya seperti seperti kepala dalam jasad manusia. Begitu mulianya sholat dalam agama, seperti mulianya kepala pada jasad manusia. Dalam kehidupan kita ada orang berjalan, mohon maaf, mungkin tidak menggunakan tangan atau tidak memiliki tangan. Kita dalam perjalanan mungkin berjumpa dengan orang yang tidak memiliki kaki. Bahkan di dalam perjalanan mungkin kita bertemu dengan orang yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tetapi mereka masih hidup. Saya pribadi belum pernah melihat, belum pernah berjumpa di tengah jalan bertemu dengan orang yang berjalan tidak memiliki kepala. Bagaimana jadinya kalau pemirsa sekalian, gak usah menunggu di tengah malam, di siang hari bolong para pemirsa berjalan di suatu tempat. Dalam perjalanan itu berjumpa, berpapasan dengan orang yang berjalan tidak memiliki kepala. Saya yakin tentunya kita akan kaget minimal, bisa jadi pingsan, bisa jadi lari terpirit-pirit. Maka begitu mulianya kepala pada jasad manusia. Itulah gambaran mulianya sholat dalam kehidupan kita. Sedangkan bulan Muharram yang kedua dan ketiga adalah Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dimuliakannya bulan itu ada peristiwa besar. Kita beribrah, kita berpelajaran pada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya. Dari kisah Ibrahim alaihissalam inilah kemudian lahir syariat, lahir rukun Islam. Salah satu diantaranya dari rukun Islam itu, yaitu haji bagi yang mampu. Dan ketika pelaksanaan haji bagi orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, bagi orang yang tidak melaksanakannya, kita disunnah muakkadkan untuk menyembelih dan membagikan atau mendistribusikan hewan korban. Rukun Islam yang berupa kewajiban haji ini memiliki subjektivitas yang sangat tinggi, sehingga setiap orang berbeda-beda subjektivitasnya. Maka tidak heran atau jangan heran ada orang dengan penghasilan yang begitu besar, dengan tabungan yang begitu banyak, aset di mana-mana, tetapi ketika ia merasa tidak mampu, ia pun tidak mendaftar haji, tidak membuka tabungan haji, tidak membayar perjalanan haji, dan dia tidak berangkat menunaikan ibadah haji. Tetapi sebaliknya dalam kehidupan kita,
Mungkin ada orang dengan penghasilan yang minim, dengan pendapatan yang pas-pasan, dengan tempat tinggal yang sederhana, dengan transportasi yang apa adanya. Tetapi dia merasa mampu dan minta dimampukan oleh Allah. Dia bisa mendaftar haji, dia bisa mengangsur bayaran haji, dia bisa melunasi pembayaran haji, sampai akhirnya dia bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Itulah subjektivitas manusia ketika ia diuji oleh Allah dengan titipan harta kadang banyak yang mereka sebenarnya mampu tetapi merasa tidak mampu, sehingga Allah pun tidak memberikan kemampuan kepada orang-orang tersebut. Dengan bulan Muharram yang keempat adalah merupakan bulan Muharram yang pertama dalam kalender Hijriah, yaitu bulan Muharram itu sendiri. Menurut cerita para sejarah Islam atau kisah-kisah dalam Al-Quran, sebagian para ahli sejarah meyakini bahwa bulan Muharram justru Allah menurunkan rahmat. Bulan Muharram itu justru Allah menurunkan berkahnya kepada anbiya wal mursalin, dan tentunya memberikan pertolongan rahmat kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kisah diterimanya taubat Nabi Adam terjadi di bulan Muharram. Kisah diselamatkannya kapal Nabi Nuh terjadi di bulan Muharram. Kisah diselamatkannya Ibrahim alaihissalam, dipadamkan apinya, terjadi di bulan Muharram. Kisah penyelamatan Yusuf alaihissalam dari fitnah terjadi di bulan Muharram. Kisah di mana Allah memberikan kemenangan atas Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun terjadi di bulan Muharram. Allah memberikan kemenangan kepada Daud alaihissalam di bulan Muharram. Allah memberikan kemenangan kepada Sulaiman alaihissalam terjadi di bulan Muharram. Dan Allah mengangkat Nabiullah Isa alaihissalam, diselamatkan dari kejaran murid-murid yang durhaka yang ingin membunuhnya. Allah selamatkan Musa alaihissalam, diangkat ke surganya Allah, terjadi di bulan Muharram. Sehingga kalau kita melihat pada sejarah-sejarah dalam Al-Quran, mestinya bulan Muharram adalah bulan yang kita hormati, yang kita muliakan. Tetapi ketika Muharram itu diartikan dengan konotasi yang berbeda, maka seolah-olah ada yang mengartikan Muharram itu bulan yang menyeramkan, Muharram itu bulan yang mengerikan. Mestinya kita sebagai umat Islam mengartikan dan menempatkan bulan Muharram sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bulan itu dimuliakan oleh Allah, kita sebagai hambanya tentunya ikut memuliakan bulan itu. Bagaimana kita memuliakan bulan Muharram itu sendiri? Maka dengan cara ada dua hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, memuliakan bulan Muharram dengan kita berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Ketika Rasulullah ikut berpuasa tanggal 10 bulan Muharram, kemudian ketika para sahabat bertanya, kenapa puasa kita sama dengan puasanya orang Yahudi ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak mau dianggap sama puasanya seperti orang Yahudi, maka berpuasalah kita tanggal 9, 10, 11. Atau kita berpuasa pada tanggal 9, 10. Atau berpuasa pada tanggal 10, 11. Syukur-syukur kita berpuasa atau mampu berpuasa pada tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Dan yang kedua, syariat kita di bulan Muharram adalah kita menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Oleh karena inilah Rasulullah menjadikan tanggal 10 bulan Muharram sebagai hari kasih sayang. Yaumu Asyura fahuwa yaumur rahmah. Tanggal 10 bulan Muharram adalah hari kasih sayang bagi mereka anak yatim, fakir miskin, duafa yang ada sekitar kita. Kita sebagai umat Rasulullah SAW mestinya menjadikan hari kasih sayang itu berbarengan dengan tanggal 10 bulan Muharram dengan kita menyantuni fakir miskin dan anak yatim di sekitar kita. Bukan kita menjadikan hari kasih sayang dari kisah orang lain, dari adat istiadat yang menjauh dari syariat agama Islam, tetapi malah dalam kehidupan kita itu yang dibesar-besarkan. Sementara teladan Rasulullah untuk memuliakan 10 bulan Muharram dengan kita menyantuni fakir miskin, menyantuni yatim ataupun duafa yang ada di sekitar kita, kadang kita pura-pura atau tidak mau melakukannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dalam kita memperingati, dalam kita merenungkan, dalam kita bermuhasabah di tahun baru Hijriah 1443 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar dari semua permasalahan yang kita hadapi. Allah menyembuhkan semua penyakit yang kita dapatkan, dan Allah memberikan rezeki yang berkah, luas, yang mudah
bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.